Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Budika harap semua dalam keadaan sehat. Pada kali ini, Budika akan menyampaikan materi kompetensi dasar 3.1 yaitu proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu, silakan disiapkan alat tulis untuk mencatat poin-poin tertentu. Silahkan menyaksikan dan memahami. Anak-anak semua, silahkan simak gambar sebelah kiri Budika. Apa yang Anda amati? Ya, betul sekali. Yang Anda amati adalah sebuah gedung yang tinggi. Mengapa gedung tersebut bisa dibangun setinggi menjulang ke langit? Silahkan simak gambar sebelah kanan Budika. Ya, gedung yang Anda amati yaitu adalah gedung yang menjulang tinggi. Karena apa? Karena adanya sebuah pondasi atau dasar. Maka gedung tersebut bisa berdiri kokoh. Jika tidak ada pondasi, maka gedung tersebut akan menjadi runtuh atau roboh. Itu sebuah bangunan. Apalagi sebuah negara. Negara harus mempunyai dasar. Maka dari itu, seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia mempunyai dasar negara, yaitu Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan dasar negara Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah oleh negara lain. Selain negara Belanda, kita ketahui ada negara Jepang yang menjajah negara Indonesia selama 3,5 tahun. Jepang menjajah Indonesia dengan misi untuk menarik masyarakat Indonesia agar mau membantu mengalahkan negara Belanda dengan memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang membentuk sebuah organisasi yaitu BPUPKI atau disebut dengan Badan Penyelidik Umum Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dengan bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Zumbi Tosakai. BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Andes Rajiman Widyodiningrat yang beranggotakan 62 orang Indonesia dan 7 orang dari Jepang. Tugas dari BPUPKI ini yaitu melaksanakan 2 sidang. Sidang yang pertama yaitu sidang resmi dan yang sidang kedua yaitu sidang tidak resmi. Sidang BPUPKI yang pertama dilaksanakan selama 3 hari. Hari pertama yaitu pada tanggal 29 Mei 1945. Sidang kali ini yaitu mengenai perumusan dasar negara yang akan disampaikan oleh para tokoh-tokoh negara. Yang pertama yaitu adalah Muhyamin. Berikut dasar negara yang disampaikan oleh Muhyamin. Tokoh yang kedua yaitu Dr. Supomo yang menyampaikan rumusan dasar negaranya pada tanggal 30 Mei 1945. Berikut dasar negara yang disampaikan oleh Dr. Supomo. Berikut ini adalah rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Kelima rumusan dasar negara ini dinamakan oleh Pancasila. Maka dari itu, kita ambil kesimpulan bahwa pada tanggal 1 Juni 1945 adalah lahirnya istilah dasar negara, yaitu Pancasila.
Ketiga rumusan dasar dari tokoh tersebut maka dibawa ke sidang BPUPKI yang kedua. Pada tanggal 22 Juni, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar, yaitu undang-undang. Persetujuan Panitia 9 ini termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar. Oleh Insinyur Soekarno, rancangan hukum dasar ini diberikan nama yaitu Mukadimah. Oleh Mr. Yamin dinamakan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Oleh Sukiman Vejo Sanjojo disebut Gentleman's Agreement. Naskah Mukadimah dibawa ke sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, Mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat Naskah Piagam Jakarta terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. Berikut adalah gambar tokoh-tokoh para anggota Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Berikutnya yaitu penetapan rumusan dasar negara. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, kemudian diganti oleh PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Ketuanya yaitu Insinyur Soekarno dan Mohatta, wakilnya. Anggota PPKI yaitu 21 orang dan 6 orang menjadi 27 orang, semua berasal dari bangsa Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan UUD 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Demikian tadi materi yang dapat Budika sampaikan. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Maka dari itu, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.